Halo guys, balik lagi di channel Edi Gunanda Marketing Suzuki Ciputat dan mobil area Jabodetabek. Guys, di belakang Edi ada satu unit mobil Suzuki XL7 Hybrid yang Alpha warna putih, two tone color ya, hitam putih. Nah, kali ini akan kita buatkan review mobil Suzuki XL7 yang Alpha ini. Seperti apa spesifikasinya, berapa diskonnya, berapa harganya, apa aja yang berubah. Simak terus video di berikut ini. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share teman-teman kalian agar videonya bermanfaat. Oke, ini ada satu unit mobil Suzuki Alpha Matic, bukan Matic ya, Suzuki SL7 Alpha manual, warna putih, dual tone, putih dan hitam. Nah, ada yang menarik nih daripada Suzuki SL7 ini. Apa yang menariknya? Suzuki SL7 sekarang itu sudah hybrid, sudah cruise control, dan ada teknologi ataupun fitur-fitur terbaru dari Suzuki XL7 ini guys. Nah, apa aja akan aku sebutin satu-satu ya. Nah, sebelum lanjut ke bagian teknologi dan fitur, sekarang kita bahas masalah harga dulu nih. Nah, untuk harga Suzuki XL7 ini yang Alpha manual itu dibanderol dengan harga 293.900.000 rupiah untuk yang manual. Diskonnya, teman-teman bisa mendapatkan diskon secara kredit itu senilai 30 juta. Untuk cash itu 25 juta rupiah. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Pertama, bagian headlamp. Headlampnya di sini masih menggunakan headlamp yang sama, menggunakan headlamp LED dan menggunakan DRL, dan ada lampu sen yang masih bohlam. Ya, turun ke bagian bawah. Ada di sini dia fog lamp yang masih bohlam multi reflektor guys ya. Dan ada ubahan di bagian garnish dan grillnya nih. Nah, sekarang garnishnya itu berubah warna ya. Sebenarnya ini masih desainnya chrome, tapi chrome itu berubah menjadi warna hitam. Ya, kalau sebelum itu chrome warna putih gini chrome, sekarang berubah menjadi warna hitam glossy nih guys ya. Dan ada penambahan chrome di bagian sini ya, ataupun garnish. Kalau sebelumnya garnish itu hanya di bagian sini aja, sekarang dia atas bawah ya. Atas bawah dan bagian tengah full garnish. Dan di bagian grillnya itu berubah total ya. Kalau sebelumnya garnish itu agak apa ya? Agak banyak. Kalau sekarang agak sedikit, dan untuk desainnya itu lebih gagah, lebih sporty guys. Dan dia itu untuk sela-selanya itu lebih gede dibanding sebelumnya. Itu sela-selanya itu tipis banget, kanebo aja nggak masuk, sekarang itu lebih gede. Jadi tangan aja bisa masuk nyentuh si radiator guys nih. Teman-teman lihat tanganku bisa masuk nih. Wow. Dan dengan penggantiannya bagian grill dan garnish ini nambah kesportiannya si Suzuki SL7 ini, apalagi ditambah warnanya two tone color. Jadi ala-ala FF gitu loh guys. Kalau teman-teman sebelumnya menyimak Suzuki SL7 perjalanan seperti apa, kan ada pengeluaran Suzuki SL7 yang Alpha FF yang warna two tone color. Ya, ini dia nih, Alpha Matic. Cuma bedanya kalau yang dulu itu Alpha FF Matic itu ada list-list merahnya seperti di spoiler, terus di bagian samping dan di bagian list depannya. Kalau sekarang yang Alpha nih nggak ada list-list merah. Mungkin nextnya pasti dibuat FF ya, cuman nggak tahu bedanya apa dengan yang sekarang ini, karena menurutku yang Alpha Matic putih ini udah mirip banget sama yang Alpha FF ya. Oke, kita ke bagian samping. Nah, bagian samping nih, dia itu ada ubahan di bagian pelek nih guys. Kalau sebelumnya peleknya itu tone color, sekarang itu menjadi single tone. Single tone itu warnanya warna hitam, hitam glossy, dan warnanya desainnya sama, nggak ada yang berubah di bagian desain, cuman beda warna aja ya. Kalau sebelumnya two tone, sekarang hitam. Jadi kesannya lebih sporty nih. Untuk ukurannya juga dia masih tetap sama, ukurannya itu menggunakan ukuran ring 16. Untuk bannya itu di 9560 ring 1689H ya. Suzuki SL7 Alpha Matic. Bukan cuma yang Alpha Matic ini yang warnanya warna hitam, tipe beta juga sama ya. Sama-sama warnanya itu single tone untuk bagian velgnya. Terus aku lupa tadi ngejelasin untuk bagian headlampnya. Ini sekarang udah auto headlamp dan udah ada fitur yang namanya Get Me Like Go to Home Go to Car ya. Jadi saat kita unlock untuk mobilnya itu ininya apa namanya, headlampnya nyala,
menyinari jalan kita ya. Jadi itu per sekian detik ya. Jadi kita bisa setting tuh untuk get me like-nya bisa kita setting 10 menit, 15 detik, 10 menit, 10 detik, 15 detik, bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, ciri khasnya Suzuki SL7 ada list hitam di bagian sini ya. Tandanya ini mobil SUV-nya Suzuki. Dan nggak lupa ada fender di bagian situ. Dan fendernya nggak ada ubahan, sama ya. Dan yang membuat aku lebih sporty lagi ya dibanding FF ini, menurutku itu adalah peleknya hitam, terus atasnya hitam. Itu wow, bener-bener the best banget sih ini Suzuki SL7 ya. The best banget ya. Jadi bagian fendernya nggak ada berubah, spionnya ini hitam sekarang, dan nggak ada yang dulu dikurangin. Di bagian talang air juga masih dapet talang air di bagian sini, dan ada ubahan di bagian antena. Antena sekarang itu udah berubah, ini ya, berubah antenanya, bukan berubah posisinya. Posisinya tetap di depan, cuman berubah materialnya. Kalau sebelumnya material itu yang panjang ya, sekarang itu yang bahannya karet agak pendek gitu guys. Dan untuk spionnya ini bukan cuma warna hitam aja, tapi udah ada teknologi yang namanya auto retractable. Jadi auto folding, bisa ngelipat otomatis saat kita lock mobilnya ya. Jadi untuk unlock dia nggak langsung bisa ngelipat lagi, kecuali kita nyalain mesinnya lagi, baru untuk spionnya balik lagi seperti semula. Dan bagian samping di sini ada bumper bagian samping, dan warnanya itu silver dan hitam ya. Wow, keren banget. Dan talang airnya ini pakai talang air Suzuki Sport ya. Keren banget. Sekarang kita bahas bagian belakangnya. Bagian belakangnya di sini, kalau teman-teman lihat gak ada ubahan ya. Tapi kalau teman-teman secara detail lebih deket ya, secara lebih dekat, teman-teman akan lihat perbedaan di bagian backdoornya di sini. Bagian backdoor di sini berubah di bagian garnisnya nih. Kalau sebelumnya garnish di bagian bawah sini, sekarang itu garnish di bagian atas, di bagian siku ataupun sudut ya. Jadi kelihatan lebih sporty gitu loh guys, dengan adanya krum-kruman. Jadi terlihat pada bagian krum Suzuki XL7 pada bagian belakang itu lebih rame ya. Atas krum, rumah plat nomor juga krum, rame banget ya. Apalagi krum-krumannya yang logo Suzuki XL7-nya nih. Suzuki di sini logonya, tapi untuk logo bagian belakang itu nggak begitu gede ya. Nggak segede bagian depan. Kalau depan itu gede banget sih menurutku untuk logonya. Nah, ubahnya di bagian backdoor, bagian garnish, terus ubahnya di bagian logonya nih. Logonya ini memang masih XL7, cuman berubah warna ya. Sama sih logonya, cuman berubah warna aja. Kalau sebelum itu warna merah untuk bagian A-nya, Alfa, A-nya itu merah, sekarang itu warnanya warna biru. Kenapa warna biru? Karena memang tujuannya untuk menandakan ini mobil ramah lingkungan ya. Terus di bagian sini adalah logo hybrid ya, nggak lupa tempelan hybridnya guys. Dan untuk bagian garnish belakangnya itu ada garnish untuk plat nomor ya. Dan aku lihat juga ada ubahan di bagian kameranya nih. Kalau sebelumnya itu kameranya mengotak, sekarang kamera itu untuk framenya itu segitiga ya. Untuk kamera mundurnya masih tetap sama, cuman bagian kameranya itu berbeda. Apa karena mirror juga beda? Yuk kita lihat yuk di bagian interiornya. Karena untuk bagian luar kita udah bahas semuanya. Perbedaan-perbedaannya, teknologinya juga udah semuanya masih sama ya. Sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian mirrornya. Nah, mirror juga ternyata ada ubahan guys ya. Mirrornya sekarang aku lihat itu lebih slim ya, lebih tipis dibanding sebelumnya. Kalau sebelum itu agak lebih tebal, kalau sekarang itu lebih tipis untuk bagian mirrornya nih. Dan ada ubahan juga di bagian mirrornya. Sekarang dia mirrornya itu nggak ada tombolnya loh, keren loh, nggak ada tombol di bagian mirrornya nih. Kita bisa nyalain mirrornya. Nah, saat welcome dia ada logo Suzuki, dan untuk kameranya dia di sini ada dua ya, ada dua, depan belakang. Ini depan, ini belakang ya. Dan dia sekarang itu udah yang model touch ya, bukan lagi yang tombol. Kalau sebelumnya tombol pencet di sini ya, kalau dia udah sekarang udah touch. Dan kita bisa atur. Wow, kameranya keren banget loh guys, jernih loh, megapikselnya pasti gede nih. Kita masih bisa atur di bagian spion sini, masih bisa ya. Oh masih bisa.
Tapi agak keras. Untuk kamera depan ini masih bisa digeser-geser, masih kita bisa putar, ya sama seperti sebelumnya lah ya. Cuman untuk bagian depan ini jernihnya luar biasa banget ya. Tapi aku lebih jernih belakang sih. Tuh, wow, belakang ini jernih banget dan jelas ya. Megapikselnya juga pasti gede nih. Dan ini sekarang banyak banget opsional ataupun peraturan-peraturan yang kita bisa pilih di sini. Wow, ini top banget sih ya. Beda sama yang sebelumnya. Ini lebih keren sih jatuhnya untuk mirrornya ya. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian dalamnya apa sih perbedaannya dari sebelumnya. Oke, pertama bagian door trimnya dulu nih. Door trimnya di sini masih hitam, semuanya serba hitam. Terus di sini ada tombol-tombol seperti auto folding, retractable, dan ada electric mirror, dan ada central lock, power window yang udah auto di bagian driver, dan kita bisa kontrol untuk power window-nya di bagian sini untuk bagian penumpang ya. Cuman berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ininya untuk wood panel door trim ini warna karbon, sekarang itu warnanya wood panel kayu ya, kayu yang abu-abu loh gitu. Karena memang ini menurutku bukan yang karkol. Setelah aku lihat lagi untuk Cepa GX dengan yang XL7 ini beda ya untuk bagian dashboardnya. Dan nggak lupa tetap ada silver di bagian sini ya. Silver ini nggak dihilangin karena memang silvernya nggak berubah warnanya ya. Di bagian bumper, bagian spoiler masih tetap silver. Jadi di bagian silver bagian sini itu nggak diubah. Dan ini namanya wood panel kayu. Kayunya kayu abu-abu ya, kayu bakar gitu loh guys. Keren banget ya. Terus ada penambahan di bagian cruise control. Jadi kemarin itu banyak banget pengguna XL7 yang menanyakan apakah cruise controlnya Suzuki R3 bisa dipindahin ke Suzuki XL7 saya yang biasa. Jawabannya teman-teman jangan khawatir, teman-teman ganti unit aja karena yang baru itu udah ada cruise controlnya ya. Jadi nggak perlu khawatir. Atau mungkin sebagian orang mau nambah cruise control bisa aja sih ya. Tapi ya nggak worth it harganya. Mungkin ya. Nggak tahu karena aku nggak tahu harganya, tapi menurutku lebih baik ganti yang baru karena yang baru ini udah top banget, seperti emeraldnya udah keren banget. Dan di bagian MID juga ada ubahan. Kalau sebelumnya itu warnanya full merah dan hitam putih ya, sekarang itu warnanya warna biru, tandanya ini mobil ramah lingkungan. Suzuki menyebutnya ramah lingkungan guys ya. Jadi untuk mengurangi polusi udara karena dibantu sama energi baterai dari si hybridnya yang walaupun semi asis ya. Oke, di bagian head unit tetap sama, menggunakan head unit 8 inci dan sudah support banyak banget seperti AC connection, Bluetooth video, Bluetooth musik, radio, dan lain-lain. Semuanya masih banyak lagi guys. WiFi juga bisa, AC connection juga bisa. Untuk bagian AC-nya masih tetap sama, udah digital dan heater ya. Terus di bagian bawah di sini udah ada aux 12 volt. Ini masih tetap sama sih. Terus di sini ada untuk cup holder pendingin. Nah, ubahan selanjutnya di bagian langit-langit nih. Langit-langit yang sebelumnya itu warnanya warna beige, sekarang itu warnanya menjadi warna abu-abu ya. Nah, dari sini juga bisa kita lihat kalau sebelumnya itu warnanya warna beige, sekarang itu warnanya abu-abu. Ini kelihatan lebih mewah ya di bagian atasnya sini. Ya terus nggak lupa di sini ada adjuster untuk naik turunin. Dan aku lupa ngasih tahu kalau untuk baterainya sekarang juga ikut berubah. Kalau sebelumnya itu baterainya itu hitam aja, sekarang itu ada logo biru-birunya gitu guys ya, jadi lebih oke ya. Itu dia terdapat ubahannya ya. Jadi itulah sedikit review tentang si Suzuki SL7 yang tipe Alpha Matic Hybrid, Alpha manual hybrid maksudnya ya. Dan untuk yang Alpha manual ini itu ada indikator ya transmission. Jadi saat udah saatnya ganti transmisi dia ada indikatornya di bagian MID. Wow, udah keren banget. Untuk maticnya nggak ada, hanya ada di manual aja guys. Jadi top banget nih Suzuki XL7 Alpha manual tahun 2023 hybrid. Oke guys, itu dulu videonya untuk kali ini. Terima kasih. Untuk tanya-tanya atau ingin tanya promo Suzuki-nya bisa langsung kontak Edi. Kita lagi ada promo diskon 30 juta untuk pembelian secara kredit. Untuk cash itu diskon senilai 25 juta rupiah. Oke guys, akhir kata dari Edi. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.